Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BED 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Yoga Rizky Salam, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Pada saat ini saya sedang menempuh program pendidikan profesi guru BED 1 tahun 2024 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor peserta 3503130000945. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024 saya melaksanakan uji kinerja dengan melakukan praktek mengajar menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi indahnya saling menghargai kelas 5. Mohon bimbingan dan juga arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sehat. Sehat? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Supaya konsentrasi ketika belajar diusahakan sebelum berangkat ke sekolah di rumah harus sarapan terlebih dahulu. Nah, untuk mengawali kegiatan pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita mengawali doa sebelum belajar, kita nantinya dapat ilmu yang bermanfaat dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki materi pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua apakah ada yang tidak masuk pada kesempatan hari ini. Aditya Jaya Ramadan, Aza Alvarudinata, Amanda Rosita Delia, Ariska Cahya, Atta Nasrullah Ramadan, Aza Ayuditami, Chelsea, Cesa Putri, Fatin, Griselda Lita Kirana, Muhammad Rafael, Nera Laurena Alfida, Rehan Arsendi, Erina Arnedia Putri, Tata Alvina. Semuanya masuk semua? So, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang paling mahal. Makanya kita harus senantiasa untuk bersyukur. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini masuk lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk pada materi indahnya saling menghargai. Nah, supaya pembelajaran pada pagi hari ini kita bersemangat, mari kita melaksanakan SBK terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan permainan kertas batu gunting. Nah, pernah bermain kertas batu gunting? Nah, batu gunting kertas nanti kita nyanyikan bersama-sama. Ikuti Pak Rizky bersama-sama ya. Ya, coba 1, 2, 3. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, kacamata, kacamata lagi. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kelinci, kelinci. Lagi yang keras. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa?
menjadi apa? Tangan kanan, tangan kiri ke atas. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Bagaimana anak untuk belajarnya sudah siap untuk dimulai? Sudah siap? Nah, semuanya masih semangat? Semangat, karena pagi hari juga harus bersemangat. Nah, materi yang kita pelajari adalah indahnya saling menghargai. Bapak ingin tes terlebih dahulu. Siapa yang mengetahui arti apa itu menghargai? Pak, ya, benar. Ya, betul sekali. Jadi menghargai itu artinya adalah menghormati. Nah, apa yang kita hormati? Yaitu adalah perbedaan. Nah, coba perbedaan apa saja yang ada di Indonesia. Coba dari suku dan budaya, terus ras, betul. Siapa lagi? Apa? Warna kulit, terus apa lagi? Keyakinan atau agama. Apa? Lagi? Apa? Bahasa, betul sekali. Bahasa daerahnya di negeri kita banyak. Apa lagi? Pendapat, bagus sekali. Jadi ada banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak berbenturan dengan orang lain yang berbeda suku, agama, budaya, dan lain-lain tersebut pendapat? Caranya bagaimana? Dengan saling menghargai atau dengan menghormati. Nah, itulah yang nantinya kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik meyakini hidup indah saling menghargai dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik bisa menjelaskan makna hidup indah dengan saling menghargai dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik bisa menyebutkan makna apa itu hidup indah dengan saling menghargai. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menampilkan contoh-contoh hidup saling menghargai dengan benar. Jadi nanti tujuan yang akhir kita yaitu kalian harus bisa mencontohkan hidup saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Ini Bapak ada sebuah video tentang sikap saling menghargai. Mohon untuk dicermati dan mohon untuk diperhatikan, jangan ramai sendiri. Jadi kita harus menghitung apa itu sikap menghargai. Menghargai itu sendiri artinya adalah menghormati dan menganggap bahwa orang lain itu penting dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Maksudnya bagaimana? Maksud sosial itu adalah bahwa manusia itu tidak bisa untuk hidup sendiri. Dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain dalam mencapai kebutuhan hidup di dunia ini. Jadi kalau kita menghargai sesama dengan orang lain, maka hidup kita ini akan dipermudahkan. Jadi manusia itu hidupnya selalu bersosial dengan manusia lain. Nah, maka dari itu adalah sikap menghargai ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Nah, ini penting sekali kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, dan di dalam pulau-pulau tersebut itu banyak keragaman budaya dan juga suku-suku. Gitu. Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada di negeri kita. Nah, selanjutnya yaitu menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, karena agama ini itu sudah diakui oleh negara. Maka dari itu kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita itu adalah agama yang paling.
Ya, karena kewajiban dan hak manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing. Jadi semua manusia itu berhak menentukan apa agamaku, apa diyakini, karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Kita harus bisa mengatur dan mengatur bagaimana kita hidup bermasyarakat yang damai, tentram dan berkembang berbeda-beda dalam satu sosial dan juga berbeda-beda dalam agama atau keyakinan orang lain. Itulah anak-anak tentang pemutaran video tentang sikap saling menghargai. Di sini sudah ada gambaran apa itu sikap saling menghargai. Sudah? Sudah. Nah, sudah ini Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu sikap saling menghargai. Jadi kan lewat video sekarang harus dijelaskan apa itu sikap saling menghargai. Nah, di depan ini ada sebuah gambar, yaitu gambar apa anak? Suku berbeda, ada banyak suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, berikut ini adalah gambar. Ada beberapa agama. Selanjutnya yaitu ada orang yang sedang bermusyawarah. Nah, yang kita pelajari adalah yaitu dari 3 gambar tersebut. Nah, yang pertama apa itu sikap menghargai? Coba seri dibaca yang keras. Menghargai artinya adalah menghormati dan menganggap bahwa orang lain penting bagi kita, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Ya, baik. Jadi pengertian dari menghargai yaitu menghormati dan menganggap bahwa orang lain itu adalah penting bagi kita. Mengapa demikian? Karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan keyakinan. Nah, coba Latih dibaca. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memeluk agamanya masing-masing itu dilindungi oleh undang-undang. Dengan begitu kita harus menghargai dan menghormati keyakinan orang lain dan tidak boleh menganggap keyakinan kita yang paling benar. Ya, baik. Jadi bahwa di Indonesia itu sungguh sangat banyak agama yang sudah dilindungi atau diatur oleh undang. Salah satunya apa? Pertama yaitu apa? Agama Islam. Yang kedua Kristen, kemudian Katolik, terus Hindu, terus Buddha, satu lagi Konghucu. Nah, dari ke-6 agama ini sudah diakui di negara kita. Setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan agamanya masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengajak atau tidak boleh memaksa orang lain itu masuk agama kita, harus sama agamanya dengan kita, itu tidak boleh. Nah, ini Bapak ada sebuah studi kasus. Nah, ada sebuah cerita bahwa di kelas 5 itu terdapat 2 siswa yaitu bernama Andi dan juga Budi. Nah, Andi adalah seorang siswa muslim yang taat beribadah, sedangkan Budi adalah seorang non-muslim yang aktif dalam kegiatan ibadahnya. Nah, suatu hari Andi ini yang beragama muslim, beliau itu berpuasa. Nah, Budi ini tidak sengaja makan di depannya Andi. Kenapa? Karena Budi ini agamanya non-Islam atau bisa dianggap sebagai Nasrani. Nah, Andi tidak menyadari bahwa hal tersebut dapat membuat Andi merasa kurang nyaman. Andi merasa tersinggung dan menganggap Budi ini tidak menghormati dirinya yang sedang berpuasa. Bagaimana sikap kalian ketika kalian posisinya sebagai Budi yang dirinya adalah non-Islam? Bagaimana sikap kalian ketika ada orang yang berpuasa? Kemudian kalian non-Islam, bagaimana sikap kalian? Seperti contoh tadi di depan tadi, kita terus bagaimana? Ya, baik sekali, menghargai orang yang berpuasa. Jadi
kita harus bisa ketika berpuasa, meskipun kita non Islam, kita tidak puasa, ya kita harus menjauh ketika makan di depannya orang yang berpuasa. Ibaratnya kalau makan ya di rumah saja, seperti itu. Kemudian sikap Andi yang sedang berpuasa bagaimana? Seharusnya Andi berpuasa, karena kemudian Andi ini tidak berpuasa makan di depannya Andi. Sikapnya Andi ini seharusnya bagaimana? Sikapnya Andi bagaimana? Sikapnya Andi ya tidak boleh kok langsung emosi, tidak boleh langsung marah. Kemudian justice Budi ini tidak mengedepankan toleransi antar umat beragama, itu tidak boleh, harus menanya dulu kepada Budi. Nanti ya Bud, kenapa kok kamu makan di depanku sedangkan aku berpuasa? Nah, seharusnya memberikan saran kepada Budi supaya makannya itu tidak di depannya orang yang sedang berpuasa. Itulah penjelasan dari hidup saling menghargai. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak? Semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, ini Pak Rizky akan memberikan sebuah tugas. Tugasnya yaitu tugas kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya isinya sama seperti studi kasus tadi. Nah, sekarang Pak Rizky di sini karena ada 15 anak akan membagi setiap kelompok 5 anak. Jadi menjadi berapa kelompok? 3. Nah, siap dibagi? Ya, kalau siap silakan berhitung dari sini 1 sampai 3. Ya, coba angkat tangan yang nomor 1. Angkat tangan yang nomor 1 yang tinggi. Angkat tangan kanan yang tinggi. Nah, kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2 yang 2 tadi menyebutkan 2 angkat tangan. Yang menyebutkan 3 mana angkat tangan? Nah, baik sekali. Nah, kemudian silakan untuk kalian semuanya kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Untuk yang tadi menyebutkan nomor 1 kumpul di sebelah sini. Untuk menyebutkan nomor 2 kumpul di sini. Untuk yang kelompok 3 kumpul di sini. Silakan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Nah, ini Pak Rizky akan membagikan LKPD-nya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, cara mengerjakannya bagaimana anak-anak? Cara mengerjakannya yaitu diisi dulu identitasnya, nama kelompoknya, setiap kelompok itu diberikan nama, ya, nama anggotanya kelompok ditulis terlebih dahulu. Nah, kemudian di situ ada sebuah gambar dan juga ada sebuah cerita. Nah, ceritanya tersebut atau studi kasus tersebut silahkan dibaca. Kemudian di bawahnya studi kasus itu ada pertanyaan yang berjumlah 3, silahkan dibaca dan dikerjakan secara berkelompok. Nah, silahkan dikerjakan. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, nanti setiap kelompok
silahkan mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas atau hasil diskusinya di depan kelas. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, silakan untuk yang pertama dimulai dari kelompok berapa? 1. Dulu ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Silakan ke depan. Siap? Kalau sudah siap, silakan dibuka dan silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi di sekolah dasar Harapan Bangsa terdapat siswa dari berbagai suku dan budaya termasuk suku Jawa, Batak, Minang, Kembaya. Suatu hari dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah mengadakan lomba kebudayaan di mana setiap kelas diminta menampilkan tarian daerah. Salah satu siswa, Amir dari suku Jawa, mengatakan kepada temannya, Sinta dari suku Batak, bahwa tarian Batak terlihat aneh dan tidak menarik. Akibatnya, Sinta merasa tersinggung dan tidak ingin lagi menampilkan tariannya. Namun, guru mereka mengajak seluruh siswa untuk berdiskusi tentang pentingnya menghargai budaya orang lain. Nomor 1. Bagaimana seharusnya Amir bersikap terhadap kebudayaan Sinta? Amir seharusnya menghargai kebudayaan kita dengan tidak mengeluarkan komentar yang merendahkan. Sebaiknya dia menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kebudayaan lain, termasuk tarian Batak, dan memberikan apresiasi atas usaha temannya dalam menanamkan kebudayaannya. Amir juga bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar lebih banyak tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ambil, Sinta sebaiknya tidak langsung marah atau kecewa. Dia bisa mencoba menjelaskan kepada Amir makna dan keindahan dari tarian Batak yang mungkin sebelum dipahami oleh Amir. Jika merasa terlalu sakit hati, Sinta bisa percaya kepada guru untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam mengatasi situasi tersebut. Apa penting untuk saya menghargai perbedaan suku dan budaya? Menghargai perbedaan suku dan budaya penting karena Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Dengan saya benar-benar bisa menciptakan budaya yang masing-masing memperkaya, mewawasan, dan memperkuat persatuan. Menghargai perbedaan juga membantu mencegah konflik dan diskriminasi serta membentuk sikap toleransi dan kesetaraan terhadap keberagaman. Itulah hasil dari diskusi kami mengenai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Dikumpulkan terlebih dahulu untuk hasil diskusinya. Bagus sekali untuk presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya yaitu maju dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Sudah siap? Untuk kelompok yang lain jangan ramai, mohon untuk diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan suatu hari guru akan mengajak siswa diskusi tentang pentingnya
Apa yang bisa dilakukan ini dalam debat terbuka untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Ini dapat berbicara tentang agar mengikuti cara baik-baik, menjelaskan mengapa ia memilih aturan tertentu mengenai makanan sesuai dengan ketentuannya. Ini cara ini jadi bisa memberikan pengenalan KPD luar-luar dengan menjaga hubungan baik tanpa harus merasa tersakiti. Jika merasa kesulitan, ini bisa memilih bantuan akademik untuk membantu menjelaskan situasinya. Keyakinan orang lain bersejarah setiap individu memiliki latar belakang dan nilai yang berbeda. Yang sebenarnya saya membantu membaca mencatatkan suasana yang demokratis ini konflik dan memiliki rasa toleransi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Untuk kelompok kedua kembali ke tempat duduknya. Untuk tugasnya di depan. Untuk selanjutnya silakan dilanjut dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang topik bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Setiap kelompok diminta untuk merumuskan ide-ide mereka dan presentasikan di depan kelas. Dalam kelompoknya, Budi mengusulkan agar sekolah menyediakan lebih banyak tempat sampah di setiap sudut. Namun saya tidak setuju dengan ide tersebut dan langsung mengatakan bahwa ide Budi tidak efektif karena masalah kecil lebih baik dengan kesadaran siswa. Saya mengatakan bahwa yang lebih penting adalah memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan. Mendengar itu Budi merasa tersinggung dan menjadi diam, tidak lagi berkomunikasi dalam berdiskusi. Dalam suasana diskusi pun menjadi canggung dan anggota kelompok lain bingung bagaimana cara melakukan diskusi tersebut. Satu, bagaimana caranya sekarang menggunakan satu tujuannya terhadap pembaca Budi. Menyelesaikan ketika satu tujuannya dengan cara yang lebih mempelajari dan membaca juga bisa memulai dengan menginspirasi ide Budi awalnya dalam buku seperti dengan mengatakan ide kamu menarik Budi dan menambah tempat sampah memang bisa membagiku. Setelah itu dia bisa memberikan pendapatnya model yang terbuka misalnya, tapi mungkin lebih efektif jika model edukasi untuk mengungkapkan rasa bukan sesuai dengan kebersihan. 2. Apa yang dapat dilakukan Budi ketika pendapatnya tidak diterima oleh Sarah? Budi sebaiknya tidak langsung merasa tersinggung. Dia bisa mendengarkan pendapat Sarah dengan terbuka dan menganggap pesan tersebut sebagai masukan untuk mengembangkan ide-idenya. Budi juga bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Sarah dan anggota kelompok lainnya untuk mencari jalan tengah atau solusi yang lebih baik, misalnya dengan gabungkan ide tempat sampah tanpa edukasi kebersihan. Jika kenapa tidak membuat kehidupan orang lain, maka jika tidak setuju dengan kehidupan tersebut, mengenai pendapat orang dengan memiliki orangnya dengan individu sudut pandang yang berbeda dengan kita untuk
pemikiran iman dan dari pendapat yang lain tentang menciptakan suasana diskusi yang kondusif, memperkaya ide-ide yang muncul dan mendorong kerjasama dan juga kembali menjaga hubungan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, jadi setiap kelompok sudah bagus presentasinya, diskusinya juga sudah bagus. Beri aplaus untuk kita semuanya. Tapi ada beberapa kekurangan. Jadi ketika presentasi kalian harus suaranya harus nyaring, harus keras. Supaya apa tujuannya? Supaya teman kalian yang di belakang yang ada di tempat duduk itu bisa mendengarkan presentasi dari kelompok kalian. Jadi kali ketika presentasi suaranya juga harus dalam keadaan keras. Jadi semuanya sudah belajar bagaimana kita menangani sebuah kasus ketika kita dihadapkan di masyarakat, bagaimana sikap kita menghadapi sebuah perbedaan-perbedaan tersebut. Kita harus bijak sebagai penengah supaya kita menimbulkan keharmonisan dalam dan juga kerukunan di dalam hidup bermasyarakat. Jadi sudah bagus sekali dari hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, semuanya sudah paham berarti ya? Sudah? Ada yang perlu ditanyakan atau belum paham? Ya, kalau tidak, jadi ini ada tes evaluasi dari kalian. Jadi harus dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi indahnya sikap saling menghargai. Semuanya sudah dapat? Ya, kalau sudah silakan identitasnya diisi. Kemudian di situ ada 10 soal. Nah, ini 10 soal itu silakan dikerjakan semuanya, dikerjakan secara individu. Silakan dikerjakan. Bagaimana tugasnya individu sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke kelas. Baik anak-anak, karena tugas individunya sudah selesai, mari kita simpulkan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nanti kita belajar tentang apa? Enggak salah? Menghargai itu tadi artinya apa? Perbedaan yang ada. Nah, perbedaan yang ada di negara kita apa saja? Perbedaan suku dan budaya. Seperti keyakinan, terus dan masih banyak lainnya pendapat. Nah, karena di Indonesia itu banyak sekali perbedaan, makanya kita harus menghargai semuanya yang ada di Indonesia. Termasuk suku itu banyak sekali, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu banyak sekali suku-suku yang ada. Contohnya di Jawa sendiri ada suku Sunda, suku Osing, suku Jawa, nah, dan banyak lagi suku Madura dan banyak yang lain. Makanya ketika hidup bermasyarakat kita harus bisa hidup berdampingan, menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kenapa demikian? Karena perbedaan-perbedaan tersebut itu adalah sebuah kehendak atau sunatullah, sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jadikanlah perbedaan-perbedaan yang ada ini sebagai budaya yang harus kita jaga. Jangan sampai kita itu bertengkar tentang budaya, agama ataupun pendapat. Makanya terkait dengan agama di Indonesia itu banyak agama yang sudah diakui. Ada 6, ada apa saja? Islam, Kristen, Katolik, terus Hindu, Buddha, dan Konghucu. Makanya dari dalam agama ini kita harus bisa berdampingan
keinginan hidup bermasyarakat, menghormati ketika ada yang berpuasa ya kita harus menghormati, ketika ada yang merayakan hari raya Natal maka kita juga harus menghormati. Maka dari itu dengan kita bisa menghormati keyakinan orang lain, menghormati perbedaan suku, budaya atau adat istiadat yang ada di lingkungan kita bisa menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga menciptakan masyarakat yang hidup rukun dan juga damai. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, mari kita refleksikan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Bagaimana perasaan kalian ada pembelajaran kali ini? Nah, apa yang membuat kalian senang? Berdiskusi kelompok, apa lagi? Mempresentasikan, terus apa lagi? Baca, terus apa lagi? Melihat video, terus apa lagi? Jadi ketika belajar kita harus dalam keadaan senang, harus keadaan semangat dan juga bahagia supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari itu bisa tersimpan di memori otak kita. Nah, dari itu Bapak akan menyampaikan pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Nah, minggu depan kita akan masuk pada materi apa? Zakat. Nah, makanya di rumah silahkan dipelajari tentang materi zakat. Itu ya. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita membaca hamdalah untuk menutup pembelajaran pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, di rumah tetap jaga kesehatan, tetap belajar yang rajin supaya di sekolah bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan supaya sudah paham tentang materi pelajaran. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.